Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoko sila sura kumanang si Runto Sikipe masih bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Oke, puncoki cerita sambungi si cerita tentang Lata Dampar, di mana dalam cerita ini kan kita bahas di mana Lata Dampar menjadi pembesar di kerajaan Wajo. Jadi pembesar di kerajaan Wajo. Kasapuku aga kareba mana memuarai itu di semua. Oke, dilanjut. Menjadi pembesar kerajaan Wajo. Suatu hari Lata Dampar bertemu dengan pamannya, Latiringa Totaba, salah seorang pembesar kerajaan Wajo. Beliau mendengar keberhasilan Lata Dampar mengolah hutan menjadi lahan pertanian yang subur. Anakku Lata Dampar, aku telah mendengar kemasyhuranmu dalam pertanian. Lahan yang asalnya hutan kini menjadi sebuah daerah yang berasnya melimpah, kata Totaba kepada keponakannya. Semua itu merupakan kerja keras para penduduk Solo, Paman. Saya hanya membantu mereka sesuai dengan ilmu yang pernah saya dapatkan. Ujar Lata Dampar merendah. Saat ini kerajaan Wajo sedang mengalami musim penceklik. Sudah beberapa tahun sawah tidak menghasilkan apa-apa. Hama menyerang tanaman, kemarau berkepanjangan, belum lagi kebakaran di mana-mana. Latiringa Totaba kemudian melanjutkan, tidakkah kau ingin menyelamatkan negeri ini dari kelaparan? Negeri ini asal ayahandamu, nak, pinta Totaba. Sesaat Lata Dampar terdiam. Ia berpikir bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah. Seketika ia teringat akan sumpahnya sangat menginjakkan kaki di tengah Wajo. Baiklah Paman, saya akan membantu Tanah Wajo untuk melepaskan diri dari masalah ini. Namun sebelumnya, berikan saya kesempatan untuk menyelidiki apa sebab mengapa Dewata menurunkan bencana ini. Legalah perasaan Totaba mendengar kesanggupan Lata Dampar. Suatu hari Lata Dampar berjalan-jalan melihat area persawahan. Didapati dua orang bertengkar. Dia kemudian menghampiri mereka lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar di pematang sawah?" Salah seorang menjawab, "Ampun Tuan, tetanggaku ini menutup aliran sungai menuju ke sawahku. Padahal saat ini sawahku sangat membutuhkan air. Tanaman padiku sudah mulai mengering." "Saya tidak menutupnya Tuan. Memang air yang sangat sedikit, sehingga air tidak bisa mengalir ke sawahnya," jawab lawannya membela diri. Lata Dampar kemudian memeriksa aliran air ke sawah kedua orang ini. Ia kemudian berbalik dan berkata, "Jika air yang keluar kecil seperti ini, air tidak bisa mengaliri semua sawah. Kalian ingin mendapatkan air? Kalian harus bergiliran membuka aliran ke sawah." Ia kemudian berkata kepada pemilik sawah yang dekat dengan aliran air, "Sekarang tutuplah aliran air menuju sawahmu. Setelah air cukup mengairi sawah di sebelahmu, barulah buka saluran air agar mengalir ke sawahmu," pinta Lata Dampar. Perintah ini kemudian dilaksanakan oleh pemilik sawah. Dia segera menutup aliran air yang menuju ke sawahnya. Suatu malam ketika Lata Dampar berkeliling kampung, ia melihat seorang mengendap-endap membawa sesuatu. Lata Dampar kemudian mengikuti orang itu. Ternyata orang tersebut menuju ke rumah seorang hakim yang biasa memutuskan perkara. Sebelum mencapai anak tangga, Lata Dampar segera menangkap tangan orang yang mengendap-endap. "Mengapa kau datang ke sini?" Seolah tidak ingin diketahui oleh orang lain. Orang itu menarik tangannya dengan kuat, tetapi pegangan Lata Dampar semakin memperkuat genggamannya. "Ampun, Tuan, ampun. Saya tidak mau mengampuni sebelum kau mengatakan maksud dan tujuanmu." Lata Dampar kemudian menarik orang itu dan membawanya ke tempat yang sepi. "Ceritakan sebenarnya apa yang terjadi." Orang itu tertunduk lesu. Selama ini hanya mendengar cerita tentang pembesar kerajaan yang tegas dan jujur. Kini ia berhadapan langsung dengannya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajah dan berkata, "Ampun tuanku, saya sedang berperkara dengan saudaraku. Kami
sedang memperebutkan sawah peninggalan orang tua. Tiap-tiap orang telah diberi bagian. Ternyata saudaraku yang lain ada yang tidak puas. Mereka kemudian menuntut di pengadilan. Saya datang ke sana ingin meminta kepada hakim agar dia dapat memenangkan saya di pengadilan nanti. Lalu apa yang kau bawa itu? Kata Dampara menunjuk bungkusan di tangan itu. Ampun tuan, bungkusan ini adalah ringgit yang akan kuberikan kepada hakim, ujar orang itu sambil memperlihatkan kepadanya. Kata Dampara kemudian berkata, jika harta yang diperoleh dengan tidak jujur, harta tersebut akan mendatangkan bencana. Ia kemudian melanjutkan, kalau memang engkau berhak atas warisan orang tuamu, Dewata pasti akan menunjukkan jalannya. Sekarang pulanglah dan bawa kembali ringgitmu itu. Sejak saat itu Lata Dampara diangkat sebagai pembesar Wajo. Setelah berkeliling melihat sawah yang kering, ia kemudian menyelidiki perilaku para pemimpin kerajaan. Penduduk pun tak luput dari perhatiannya. Semua menjadi pertimbangannya. Setelah melihat kondisi masyarakat Wajo, ia kemudian dapat menemukan penyebab terjadinya bencana kelaparan. Hingga suatu saat seluruh pembesar dan rakyat Wajo berkumpul di halaman istana. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan penyampaian dari Lata Dampara. Tak lama kemudian Lata Dampara berdiri dan memulai pembicaraannya. Saat ini saya dipercaya untuk mengurusi masalah bercocok tanam. Bertani menjadi pekerjaan untuk menghidupi keluarga kalian. Menggeluti satu pekerjaan harus memperhatikan berbagai hal karena menjadi satu rangkaian kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kalian sengaja kukumpulkan di sini dengan satu tujuan. Selama beberapa waktu saya dapat berkeliling di area persawahan. Yang kutemui hanyalah rumput dan walang sangit. Keadaan ini akan berakibat fatal jika terjadi terus-menerus. Para petani mengangguk, membenarkan ucapan Lata Dampara. Lata Dampara kemudian melanjutkan, ketahuilah bahwa menanam padi itu seperti memperlakukan manusia. Apabila kalian ingin mendapatkan berkah dari Sang Hyang Sri, ada beberapa pantangan yang harus kalian perhatikan. Janganlah kalian bertengkar dan saling bertentangan karena dua hal itu akan membawa keburukan. Janganlah kalian saling berlomba mengerjakan sawah, terutama sawah yang berdampingan. Para hakim berhati-hatilah dalam mengambil keputusan karena hukum tidak mengenal cucu, anak, dan saudara-saudara. Jika itu bersalah, jika itu terjadi, rusaklah negeri padi. Tidak akan ada yang berhasil. Lebih lanjut, beliau berkata, yang membawa bencana pada pertanian adalah perbuatan raja terhadap orang banyak. Apabila kebakaran sering terjadi, berarti raja telah berbuat zalim kepada rakyatnya. Jika walang sangit menyerang tanaman padi, itu berarti ada keputusan yang tidak adil yang telah diambil oleh raja. Semua yang hadir terdiam, tak terkecuali Batara, sambutan untuk raja di kerajaan Wajo. Lata Dampara kemudian melanjutkan petuahnya. Apabila kalian ingin melihat negeri ini makmur dan hasil pertanian melimpah, kalian harus berubah, saling menyayangi, pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana, hakim berlaku jujur dan cerdas. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang mudah untuk mendapat berkah dari Dewata. Sejak saat itu, rakyat Wajo mulai melakukan petua Lata Dampara. Mereka saling menolong dalam bertani. Demikian juga dengan para pemimpin. Mereka berintrospeksi diri dan selama ini mendengar melanggar aturan. Benar saja, ketika musim tanam tiba, turunlah hujan. Penduduk semakin bersemangat menggarap sawah mereka hingga musim panen tiba.